Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi suatu keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, hari ini kita telah kedatangan salah satu inovator Sumatera Selatan, seorang mahasiswa ini yang baru mendapatkan penghargaan ya dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan dalam acara Malam Penganugerahan Inovator Sumatera Selatan tahun 2021. Selamat datang Mas Sobri ya, Muhammad Sobri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Happy? Masih happy ya? Sangat happy. Sangat happy ya. Selamat sekali lagi udah menerima penghargaan. Hari ini kita akan bahas inovasinya Mas Sobri dan kawan-kawan nih, nggak hanya Mas Sobri aja, tentang sistem pendeteksi masker dan monitoring suhu menggunakan webcam dan sensor suhu GY906 untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, kalau udah dengar virus COVID-19 ini sangat menarik ya, karena masih terjadi sampai saat ini Mas Sobri ya. Ya. Nah, boleh diceritakan nggak latar belakangnya apa nih, sampai tiba-tiba ada keinginan untuk membuat inovasi ini? Jadi kami ya nyebutnya, saya nggak kerja sendiri, saya bareng rekan-rekan, ada Anissa Aulia dan Yogi Dwi Putra, teman Sobri, dan juga ada dosen pembimbing Bu Nyayu Latifah dan Bu Evelyn. Jadi pertama kali kami ya mencari solusi untuk COVID ini latar belakangnya. Kami cari apa sih masalah sebenarnya, dan kami juga nemuin ternyata di berbagai lembaga survei itu ada yang bilang kalau tingkat kepatuhan penggunaan masker tuh semakin turun. Rendah ya? Iya, sangat rendah di masyarakat Indonesia. Jadi kami diskusi dan kami mulai berpikir nih, brainstorming gitu, dapatlah ide untuk buat yuk kita bikin deteksi masker gitu. Berarti memang tujuannya untuk mencegah ya penularan virus COVID-19 ini. Kalau manfaatnya sendiri setelah dilakukan ada inovasi ini apa, Mas? Alhamdulillah pas kami melakukan pengujian terutama di lab, itu tingkat kedisiplinan penggunaan masker tuh semakin meningkat, terutama di kampus kami sendiri. Jadi skopnya udah diimplementasikan di kampus secara langsung ya. Berarti ini dimulai inovasi ini mulai dari tahun berapa? 2020 atau? Ini baru tahun pertama. Di 2021 berarti ya. Oh, langsung jadi seperti ini. Bisa dijelaskan nggak alatnya ini terdiri dari apa saja, terus bagaimana cara penggunaannya gitu? Jadi ini ada alatnya ya di sini ya. Ini alatnya, tapi sebenarnya ini nggak berdiri sendiri, juga butuh monitor. Monitor ini untuk nampilin gambar nih dari webcamnya. Jadi cara kerjanya kita cuma perlu dekat dengan alat ini. Nanti sensor yang ini G906 ini langsung deteksi suhu. Deteksi suhu kita, dan webcamnya itu nerima gambar muka. Itu kita pakai masker atau enggak. Kalau kita nih pakai masker, dia langsung tampil di LCD nih suhu sama pakai masker. Tapi kalau nggak pakai, tampil suhu sama alarmnya bakal bunyi sama LED. Jadi ada sistem notifikasi bahwa ini ini tidak pakai masker, tidak gitu. Itu digunakan di kampusnya pada saat ini? Di kampus. Gitu. Jadi kalau nggak pakai masker dan suhunya nggak sesuai, suruh pulang? Iya. Gitu. Jadi benar-benar bermanfaat ya. Jadi siswa-siswa juga lebih disiplin gitu ya. Kalau dari tampilannya nih sepertinya kan memang sangat bermanfaat. Cuma ada nggak sih kekurangannya atau ada yang perlu diperbaiki dari alat ini? Kekurangan pasti ada, terutama dari deteksi maskernya itu perlu kalibrasi yang lumayan rumit ya. Kalibrasi yang lumayan rumit, dan juga waktu pendeteksian yang nggak bisa dibilang singkat. Gitu. Berapa lama tuh? Ya di bawah 10 detik sih masih, tapi nggak bisa langsung jalan gitu. Jadi nggak bisa langsung 2 detik gitu keluar, nggak bisa. Jadi tunggu dulu sampai mereka mendeteksi baru keluar hasil gitu ya. Lebih kurang 10 detik lah ya. Jadi nanti diperkirakan itu bisa terus di-improve ya? Bakal selalu di-improve. Oke. Kalau dampaknya nih setelah diimplementasikan di kampus kira-kira seperti apa? Kalau dampak yang kayak tadi, yang tingkat kedisiplinan pakai masker itu semakin tinggi. Dan juga mengurangi kerja teknisi, asisten yang bakal biasa kan nembakin pakai termogan pakai suhu.
Ini langsung otomatis dan ini juga bisa dicek dari jauh. Oh gitu. Iya, bisa terhubung ke HP, bisa terhubung jadi ya, cuman dari jauh aja mantau gitu. Oh jadi ini ada monitornya bisa langsung connect ke HP bisa, gitu ya. Oh jadi petugas nggak perlu capek-capek langsung satu setiap ada yang datang gitu ya. Menghemat waktu dan efisiensi ya. Benar, Oke. Kalau buatnya sendiri nih, kan Mas Sobri nggak sendiri, ada tim ya, termasuk dosen pembimbing Ibu Nyayu ya. Iya. Nah ini buatnya sendiri seperti apa Mas? Rumitkah atau perlu bahan-bahan yang memang khusus gitu, bisa dijelaskan nggak? Kalau proses membuatnya sih nggak serumit proses brainstorming idenya ya. Oke. Soalnya bahan-bahan yang kami pakai pun bahan umum, bahan yang biasa dipakai di praktik perkuliahan nih. Kalau ini anak-anak elektro atau anak-anak robotika sangat familiar dengan alat-alat yang kami pakai ini. Oke. Jadi kalau pembagian tugas untuk perancangan mekanik dan elektronik itu dari Kak Yogi dan yang dengan Sobri dan Anissa itu bantu-bantu dari segi desain. Dari desain dan ini. Sobri juga yang tata penulisan baik proposal dan segala macam itu bagian Sobri yang kemarin. Jadi kalau kita bicara tentang teknisnya ini microcontroller kami pakai Arduino Nano. Dengan mikroprosesornya Raspberry Pi yang ketiga, seri ketiga. Untuk sensor suhunya udah ada di judul tuh yang GY906. GY906 ya, harus spesifik GY906. Nah itu kenapa Mas? Karena kan sensor suhu banyak ya? Banyak. Kenapa tuh? Karena GY906 itu salah satu sensor suhu yang ini umum dipakai, soalnya dia gunanya dari infrared, dari inframerah. Ada sensor suhu lain yang LM35 atau thermocouple. Itu bagi kami tidak suitable dengan alat yang sedang kami pakai. Soalnya kami pengen yang touchless bener gitu. Nggak perlu harus disentuh gitu ya, langsung udah harus berfungsi gitu. Jadi yang paling fit itu adalah GY906 ini gitu. Nah kemudian itu ada ring light, itu buat apa tuh? Itu tambahan penerangan sih kalau ini. Soalnya kami pas pengujian, pas pengujian tuh di lab lumayan remang-remang gitu, lumayan gelap lorongnya itu. Tapi bisa disesuaikan kalau kita pakai di tempat lain, bisa dipakai, bisa enggak. Jadi itu memang bagian dari desainnya ya gitu. Jadi nanti seandainya dibutuhkan bisa terpakai gitu. Kalau pengerjaannya sendiri berapa lama Mas? Pengerjaannya ada 6 bulan. 6 bulanan? 6 bulan. Dari mulai brainstorming, terus mengerjakannya, atau brainstormingnya sendiri 6 bulan gitu? Brainstormingnya cukup makan waktu sih. Berapa lama tuh? Pembimbing kami kan juga ngasih ide nih. Ide. Terus untuk beberapa alat kayak ini nih kami tuh masih baru belajar lah. Nah, proses belajarnya itu juga makan waktu. Tapi sebenarnya proses pembuatan dan perakitannya tuh lumayan lama ya. Kalau proses pembuatan dan perakitannya tuh malah cukup singkat sih dibandingkan dengan idenya. Belajar. Dan menuangkan ide ke dalam aksi ya gitu ya, jadi barang gitu. Karena kalau dilihat nih ini sebenarnya bisa nanti dimanfaatkan untuk kegiatan yang lainnya ya, nggak hanya di kampus tetapi bisa di tempat publik gitu ya. Jadi lebih efektif, nggak harus ada satpam yang jaga atau dan dia lebih fleksibel gitu. Kalau rencana kedepannya sendiri seperti apa nih? Karena kan kalau dilihat dari posisi sekarang belum komersil ya, masih digunakan secara mandiri di kampus gitu. Nah kalau rencana kedepannya seperti apa? Rencana kedepannya dari segi teknis kami pengen ini sih, karena kami masih menggunakan monitor yang besar itu untuk penayangan video dari ini, kami pengen ambil monitor yang lebih kecil, kameranya juga kamera yang lebih bagus. Dari segi software itu juga kami ingin kembangkan lagi. Soalnya kami bandingkan nih dengan alat yang hampir serupa. Yang kalau kita pergi ke mall tuh ada beberapa mall atau di bandara yang tingkatnya elit juga sama, deteksi masker dan suhu. Betul. Tapi pas kita searching itu harganya itu 20 juta ke atas. Gitu. Mahal-mahal banget. Kalau kita bandingkan dengan ini harganya cuma 2.500.000. Itu juga trial and error, hampir 1/10-nya. Kami ingin mengembangkan alat yang hampir serupa tapi dengan harga yang jauh lebih murah dan affordable kalau kita pakai kemana-mana. Jadi memang kedepannya mungkin akan diperbaiki sebaik mungkin
supaya ini tetap murah tetapi kualitasnya tetap bagus gitu ya, tidak kalah dengan yang tipe elit gitu ya, kalau kita nyebutnya tipe elit ya. Oke, Mas Sobri, pesan dan kesan nih apa buat sahabat inovasi di rumah yang mungkin pengen nih kira-kira bikin inovasi seperti ini juga, silakan. Pertama-tama kami ingin ngucapin terima kasih kepada pembimbing kami, Bu Nyayu dan Bu Evelyn, kemudian kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah memfasilitasi kami untuk berinovasi setiap harinya. Kemudian untuk para orang-orang di balik layar di balik banda ini, itu sudah sangat berkontribusi dalam pengembangan inovasi di Sumatera Selatan. Pesan dan kesan bagi teman-teman di luar sana yang terus berinovasi, terus mengalirkan ide-idenya, tetaplah berinovasi, karena dengan inovasi kita majukan Indonesia, terutama Sumatera Selatan, kita jadikan menjadi masa depan. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Sobri atas kehadirannya. Nanti kalau alatnya udah lebih berkembang dan mungkin lebih bagus dan mungkin bisa jadi komersil ya, dapat sponsor gitu, diproduksi dalam bentuk banyak, kita undang lagi ya. Ingat-ingat kita ini Bu inovasi yang terbaru gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, salam buat teman-teman dan timnya. Oke sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut tentang inovasi ini dapat meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube podcast kami, dan tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.